Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video penjelasan materi yang tadi siang, yaitu mengenai bagaimana implementasi Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Nah, itulah bagaimana sih praktek nyatanya Pancasila pada saat itu. Nah, mungkin tadi siang masih banyak yang belum jelas, masih banyak yang belum mengerti, jadi Ibu akan jelaskan lagi kembali. Jika penjelasan dari Ibu masih kurang dimengerti, bisa silahkan ditanyakan atau bisa japri aja ke saya. Nah, langsung saja. Jadi di sini ada sedikit peta konsepnya. Nah, di sini saya sudah menuliskan mengenai bab kita pada hari ini. Kita bahas itu adalah ini, yaitu mengenai perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Nah, minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan, di masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi. Nah, di masa Orde Baru di sini ini banyak sekali beberapa peristiwa-peristiwa. Nah, pada masa tersebut sebenarnya sudah ingin membentuk atau sudah ingin menerapkan, sebenarnya sudah ada keinginan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Namun nyatanya atau dalam prakteknya masih saja ada hal-hal yang kurang. Maksudnya apa? Masih adanya hal-hal negatif atau malah disalahgunakan gitu. Nah, pada saat itu sebenarnya sudah mulai diterapkannya nilai-nilai Pancasila, namun dalam penerapannya malah menjadikan politik di Indonesia ini malah menjadi hal yang negatif. Hal yang negatif seperti apa? Jadi maksudnya gini. Jadi pemerintahan kita tuh seakan-akan menjadi liberal. Nah, liberal itu adalah pemerintahan atau kekuasaan itu menjadi posisi yang paling tertinggi atau yang paling berkuasa. Nah, pada saat itu politik sangat tidak baik karena siapa yang mempunyai kekuasaan maka dia yang akan berkuasa, dan apabila tidak mempunyai kekuasaan otomatis tidak akan bisa melakukan pergerakan apapun. Jadi pada saat itu jika ada yang memiliki kekuasaan, misalnya ya contohnya menjadi DPR, menjadi presiden, nah itu benar-benar sangat lenggang. Jadi perpolitikan pada hari itu atau pada masa itu malah ingin menjadikan adanya kepentingan-kepentingan individu gitu, adanya kepentingan individu untuk semakin mana yang kuasa atau mana yang paling berkuasa, ya dia yang akan terus menjadi berkuasa dan menguasai negara kita. Nah, itu kan benar-benar tidak baik ya kan, karena gimana ya rakyat bisa sejahtera jika memang para penguasa ingin idealis untuk menang sendiri dan tidak mementingkan kepentingan rakyatnya, apa yang dibutuhkan rakyatnya, seperti itu. Nah, namun sebenarnya nilai-nilai yang murni di dalam nilai Pancasila itu sudah ada, namun masih kurang bisa diterapkan saja pada saat itu. Nah, dengan adanya penguasa atau kekuasaan yang paling berlimpah ruah pada masa itu, kekuasaan sangat dominan, nah sehingga itu malah menjadikan kekuasaan atau para penguasa malah melakukan korupsi dengan seenaknya. Nah, melakukan korupsi seperti apa? Misalnya ya mengambil uang atau hak orang lain yang tidak baik, yang seharusnya bukan dilakukan seperti itu. Nah, itu kan malah merugikan dari banyak pihak ya kan, mulai dari dirinya sendiri yang melakukan, baik juga kepada negara, karena negara akan mengalami kerugian. Nah, pasti ya kan, pasti akan mengalami kerugian karena memang hak-hak yang sebenarnya itu bukan milik dia tapi malah diambil, seperti itu. Nah, lalu pada masa itu juga pers atau berita itu sangat dikekang. Jadi dikekang itu gimana maksudnya? Jadi pada saat itu berita-berita yang bisa seharusnya didengarkan oleh masyarakat luas namun nyatanya masih dikekang, tidak boleh untuk disebarluaskan seenaknya saja. Karena apa ya? Karena ada kepentingan-kepentingan individu para penguasa tadi. Mereka ingin terus berkuasa di negara kita tanpa ada hentinya. Makanya kemarin kenapa saya di masa orde-orde lama itu saya pernah bilang ya kan, ada masa dimana presiden yang seumur hidup. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh gimana bahwa kekuasaan menjadi yang benar-benar utama pada masa itu, dan alhasil
semakin dia berkuasa ya semakin dia menguasai negara kita, dan pasti adanya kepentingan-kepentingan pribadi yang ingin dia dapatkan. Nah, seperti itu. Lalu di masa Orde Reformasi, ya kan, di masa Orde Reformasi ini sebenarnya sudah cukup membaik, karena apa? Di sini sudah mulai terbentuknya penerapan nilai-nilai di Pancasila sudah cukup baik, namun ya nyatanya dalam pelaksanaannya masih saja ada gangguan-gangguan, masih saja ada hal-hal negatif yang terjadi. Contohnya misalnya pada saat itu masih saja ada yang namanya ancaman dari luar negeri atau mungkin dari dalam negeri. Contohnya misalnya adanya terorisme. Nah, itu kan termasuk orang-orang atau beberapa oknum-oknum yang ngebuat sebuah pemikiran-pemikiran atau hal-hal yang tidak baik yang seharusnya bukan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan atau yang dijunjung, namun nyatanya dia mempunyai ideologi atau keinginan pribadi sendiri. Nah, otomatis pada saat itu alhasil pola pikir masyarakat pada saat itu masih kayak seperti bingung, masih karena ya banyak adanya tuntutan dari luar kanan kiri, sehingga penerapan dari nilai-nilai Pancasila itu masih kurang bisa. Karena apa sih sebenarnya? Ya karena kalau misalnya dari pemahaman kita sendiri aja nggak bisa atau belum mengerti gimana cara menerapkannya, ya nggak akan pernah terwujud yang namanya nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti itu sedikit ya pembahasan di minggu lalu untuk bisa mengingat lagi atau mungkin ada yang belum mengerti. Nah, untuk di pertemuan hari ini kita bakalan membahas tentang ini, bagaimana sih praktik ideal dari penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Nah, yang pertama itu kita akan ngebahas mengenai penerapannya dulu. Nih, penerapan Pancasila yang sebagai dasar negara, sebagai dasar negara. Nah, inilah yang paling kita akan bahas dulu sekarang. Bagaimana sih penerapan atau bagaimana sih implementasi dari Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara. Nah, mungkin ini sudah pernah ya dibahas di masa kelas kemarin kelas 2 ini sudah dibahas. Jadi penerapan nilai Pancasila pada atau sebagai dasar negara itu biasanya lebih berpatokan pada peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di Indonesia kan ada sumber hukum yang dijadikan patokan dalam beraktivitas atau dalam melakukan peraturan atau dalam membuat peraturan-peraturan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar itu dibuat berdasarkan juga nilai-nilai yang ada di Pancasila. Jadi kalau kedudukannya jika distratakan, nah, yang pertama adalah Pancasila, di bawahnya adalah dibuatnya peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar, lalu di bawahnya ada peraturan undang-undang dan seterusnya. Nah, dalam membuat peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya contohnya Undang-Undang Dasar, itu harus berpatokan lagi kepada Pancasila tadi yang di atas, dan di bawahnya undang-undang juga seperti itu, TAP MPR seperti itu, peraturan pemerintah seperti itu, dan lain sebagainya sampai bawah, sampai peraturan daerah. Nah, dalam membuat peraturan hukum tadi ya kan ada tuh di kelas 2, itu semuanya harus berpatokan kepada nilai-nilai yang ada di Pancasila, karena nilai-nilai yang ada di Pancasila itu merupakan dasar atau patokan dalam kita beraktivitas sebagai warga negara. Nah, itulah makanya kenapa disebut penerapan Pancasila. Jadi bagaimana menerapkan Pancasila sebagai dasarnya, sebagai patokan kita berpijak. Nah, itu ya berarti semua aktivitas. Jadi mulai dari diri kita dalam cara wujud nyatanya tindakan kita seperti apa, itu harus sesuai dengan nilai Pancasila, dan semua peraturan-peraturan hukum yang dibuat juga harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila tersebut. Nah, itulah pengaruhnya Pancasila itu sebenarnya sangat baik dalam suatu negara kita, karena memang Pancasila dijadikan sebuah pedoman dalam membuat apapun, baik peraturan hukum maupun tingkah laku kita itu juga harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, dalam membuat peraturan hukum itu harus juga diperhatikan atau gimana sih
berjalannya itu peraturan perundang-undangan tersebut, apakah sudah baik, apakah masih kurang baik. Nah, itu sebenarnya perlu diuji coba. Peraturan perundang-undangan tersebut perlu diuji coba, perlu dianalisis bagaimana penerapannya pada selama mungkin hampir sudah 1 tahun, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan apa belum. Nah, itu yang menguji coba atau menganalisis adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi ada lembaga negara sendiri yang menyeleksi, melihat. Makanya kenapa di Undang-Undang Dasar kan banyak diamandemen, ya kan. Nah, itu semua ya karena dianalisis bagaimana, apakah per pasal gitu kan, mengenai ini apakah sudah baik, apakah masih ada yang perlu dirubah. Nah, jika dirubah berarti dibahas lagi, dirapatkan, seperti itu. Nah, lalu lanjut lagi, yaitu penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kalau sebagai pandangan hidup bangsa berarti kan sebagai acuan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Namanya juga pandangan, ya kan, pandangan hidup untuk bangsa kita. Nah, Pancasila juga tadi yang saya bilang bahwa bukan hanya dipergunakan untuk berpatokan dalam membuat peraturan hukum, namun juga berpatokan untuk kita sehari-hari dalam bertingkah laku. Jadi Pancasila itu perlu yang namanya diterapkan. Pancasila itu bukan hanya sebuah simbol, sebuah tulisan, namun tidak kita anggap dan tidak kita lakukan sehari-hari, karena memang sebaiknya dan sebenarnya itu adalah tujuan negara, yaitu yang ada di dalamnya. Misalnya di sila kelima gitu ya kan, kesejahteraan. Nah, itulah tujuan dari negara kita, bagaimana masyarakatnya bisa sejahtera. Itulah yang diharapkan. Dengan cara apa? Misalnya pemerintah dengan melakukan memberikan kartu-kartu jaminan sosial, atau mungkin jaminan pekerjaan, atau memberikan beasiswa. Nah, itu kan semuanya berarti untuk kesejahteraan rakyatnya itu sendiri. Nah, itulah sebenarnya. Jadi sebagai pandangan hidup itu berarti bukan hanya untuk masyarakatnya, bukan hanya untuk warga negaranya, namun juga untuk semua kalangan yang ada di Indonesia, baik untuk para pemerintahan dalam melakukan sistem pemerintahannya, dan kita juga sebagai warga negara, ya kita juga dalam sehari-hari berusaha untuk menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Misalnya contohnya ketuhanan, ya kan, ketuhanan yang Maha Esa, ya misalnya menghargai agama yang lain, saling toleransi gitu misalnya, atau enggak nilai kemanusiaan gitu ya kan. Nilai kemanusiaan berarti harus adanya sikap sosial, ya kan, memahami bagaimana keadaan tetangga. Misalnya tetangga kita sedang keadaannya sulit, butuh bantuan, maka perlu adanya apa? Jiwa sosial kita, jiwa kepedulian kita untuk membantu mereka. Nah, jika kita semua warga negaranya juga sudah menerapkan Pancasila itu dengan baik, dengan benar, dan pemerintahannya juga sudah berjalan dengan baik, nah insya Allah semuanya juga pasti akan tentram hidupnya, ya kan, tidak ada ricuh. Nah, mengapa hari ini masih banyak kericuhan, masih banyak pertentangan pro dan kontra mengenai penerapan Pancasila? Ya karena ketidakpahamannya masyarakat mengenai bagaimana cara menerapkan Pancasila gitu. Jadi kita hanya mengetahui sebuah teori bahwa, atau kita hanya mengetahui sila-sila yang ada di dalam Pancasila, namun nyatanya kita masih belum bisa tuh menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Maka itu adalah PR terbesar buat kita semua, bagaimana kita bisa menerapkannya. Apalagi kita mungkin yang sudah mengerti bahwa dengan kita rukun, dengan kita kompak, itu yang menjadikan kita menjadi lebih tentram hidup, tidak saling bermusuh-musuhan, ya kan, saling membantu. Nah, itulah semuanya. Makanya kenapa perlu adanya pengetahuan yang baik juga, yang mumpuni, dan pendidikan yang tinggi, sehingga masyarakat juga bisa jauh lebih memahami dan bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Nah, seperti itu. Semoga kalian mengerti. Mungkin ya itu saja. Nanti ada lagi penjelasan selanjutnya. Apabila masih penjelasan saya ini masih kurang dimengerti atau kepanjangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.